Pada zaman khilafah Umar bin Khattab anhu, beliau berkuasa di tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab berkuasa 10 tahun. Tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Di tahun 13 Hijriah ini teman-teman, beliau mengatur penataan pemerintahannya. Mulailah memilih-milih orang yang akan jadi gubernur. Dikirimlah ke negeri ini gubernur, ke negeri ini. Sahabat-sahabat yang sangat zuhud, ya. Selalu ibadahnya bagus, ya. Kemudian tidak pernah berbuat maksiat. Itu dikirim semua oleh Umar bin Khattab. Di tahun 15 Hijriah, pertama kali beliau mengiklankan untuk jihad besar-besaran dan ekspansi Islam. Tepatnya menuju ke negeri Syam. Jadi tadi saya bilang kalau misalnya ini adalah Jazirah Arab, maka negeri Syam ada di utara Jazirah Arab. Maka Umar bin Khattab ingin menyerang ke sini, ya, ke negeri Syam untuk mengekspansi Islam. Maka di situ di halaman 61 di buku saya berikan petahnya itu, ya, ada petahnya. Lokasi-lokasi itu, ya. Dia ada tahun-tahunnya juga, ya, di situ. Ekspansi Islam, maka terjadilah penyerangan besar-besaran dan waktu itu Umar bin Khattab mengirim pimpinan yang mulia Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dan beliau berhasil pada saat itu didampingi oleh Khalid bin Walid untuk menebus Palestina. Tentu ini butuh perjuangan yang sangat besar, ya. Awal penyerangan tahun 15 Hijriah dan lengkapnya semua itu kurang lebih kalau tidak salah di tahun 20 Hijriah baru lengkap semua, dan terjadi banyak peperangan sampai akhirnya tembuslah, ya, Palestina. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, waktu berhasil Palestina ditaklukkan oleh pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah anhu, maka dia datang untuk mengambil kunci Masjid Aqsa. Karena target utama Umar bin Khattab menaklukkan Masjid Aqsa. Pada saat itu waktu dia mau minta, ternyata nggak dikasih, ya, oleh pendeta atau rahib yang menjaga itu. Karena waktu itu kebetulan yang pegang orang-orang Nasrani, ya. Palestina di bawah kerajaan Bizantium. Maka pada saat itu dia tidak mau kasih. Kata pendetanya, saya mau kasih tapi pada raja kalian. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah ngirim surat ke Madinah. Lama ini, jaraknya jauh, 1 bulan perjalanan ini, ya. Bahkan lebih daripada itu, ya. Ya sekitar 1 bulanan perjalanan untuk zaman itu, ya. Mereka kirimlah orang, lalu Umar bin Khattab terima surat. Sesungguhnya pendeta yang memegang kunci Masjid Aqsa tidak mau bersedia memberikan kuncinya kecuali kepada anda. Jadi bentuk keadilan Islam. Islam tidak mengambil secara paksa. Lalu kemudian pergilah Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab tidak bawa pasukan, karena pasukan sudah ada di negeri Syam dan berhasil menang. Umar pergi dengan salah satu stafnya, ya, atau mantan budaknya lah, ya, yang dia beri lalu dibebaskan radhiyallahu anhu majma'in. Lalu kata Umar bin Khattab, kita hanya naik 1 ekor unta. Maka saya naik dulu, lalu kemudian kau pegang kekangannya, kau yang supir. Nanti setelah itu gantian, saya tarik tali kekangannya, kau yang naik di atas. Jauh perjalanan sebulan naik unta. Ini kan. Subhanallah, pas masuk di Masjid Aqsa di Palestina, pintu gerbang, sudah ada berita kalau Umar bin Khattab sudah dekat. Maka orang semua pada sambut, ya, termasuk orang-orang Nasrani itu ada yang menyambutnya. Ya, pada saat itu ingin melihat raja Islam, ini raja yang terkenal namanya, kekuasaannya. Waktu masuk, pendeta yang pegang kunci Masjid Aqsa itu juga melihat dari jauh. Waktu masuk, Umar bin Khattab disambut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain itu kan. Rupanya mereka pakai bajunya bagus-bagus. Waktu berangkat dari Madinah, bajunya biasa saja. Maka Umar begitu lihat, yang paling pertama Umar ambil batu, dilemparin, ya. Semuanya dilemparin mereka. Kata Umar, baru saja Allah bukakan kalian kemenangan dan kekuasaan, sudah berubah penampilannya. Mana penampilan yang lama, yang zuhud gitu. Maka mereka mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kalau kami tidak pakai baju seperti ini, mereka tidak memuliakan Islam. Maka kami pakai bukan karena kesombongan. Setelah dengar penjelasan, baru Umar bin Khattab membiarkan. Lalu Umar kembali, kebetulan untuk masuk di Masjid Aqsa itu, atau masjid dimasuk di gerbang Palestina. Kebetulan gilirannya Umar yang pegang tali kekangan, budaknya Umar ada di atas. Maka si pendeta yang pegang kunci ini bilang, mana raja kalian? Kata mereka, itu yang sedang masuk. Apakah dia yang di atas unta atau di bawah unta? Kata mereka, yang di bawah, yang lagi pegang tali kekangan itu. Kata pendetanya, kenapa bisa begitu? Dia bilang, karena Umar membawa, dan siapa yang ada di atas? Kata dia, itu budaknya. Kok bisa seperti itu? Umar pergi dengan 1 ekor unta, lalu kemudian dia sudah janjian sama budaknya, sekali perjalanan dia di atas, sekali perjalanan budaknya di atas. Kata pendeta tersebut kalimat yang terukir dalam buku sejarah Islam, inilah orang yang disebutkan dalam Injil akan memegang kunci Aqsa.
Subhanallah, ya, itu bahasa luar biasa. Maka akhirnya diberikanlah kunci pada saat itu kepada Umar radhiyallahu anhu. Jadi pada saat itu terjadi teman-teman di tahun 15 Hijriah, dan itu tepatnya terjadi di tahun Masehinya 636 Masehi, ya. Umar bin Khattab akhirnya membangun Masjid Jami' Qibli. Jadi masjid yang ada digambar di buku antum ini, itu ada di paling depan Masjid Jami' Qibli, itulah masjidnya. Nah, yang dibangun oleh Umar bin Khattab, tapi awalnya masih lebih sederhana. Setelah itu baru dikembangkan tentu oleh beberapa orang. Kemudian mewasiatkan kepada muslimin agar merawat dan menjaga serta tidak membiarkan setelah hari itu jatuh ke tangan selain muslimin. Itu wasiat Umar bin Khattab tertulis. Pada tahun 66 Hijriah, tentu Umar bin Khattab meninggal tahun 23. Lalu kemudian Khulafaur Rasyidin berakhir, meninggalnya Ali bin Abi Thalib di tahun 40 Hijriah, berdiri dinasti Umayyah pertama tahun 40 sampai dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Di tengah-tengah masa kejayaan khilafah Umayyah ini, itu di tahun 66 ada seorang khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan. Orang ini membangun Masjid Aqsa dengan permanen, dibangunkan lebih rapi, lebih besar, ditaruh ornamen-ornamen banyak sekali. Dan sampai hari ini peninggalan dia masih ada, khalifah ini. Dia bangun dengan permanen dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid Ibn Abdul Malik rahimahumullah. Setelah merenovasi Masjid Aqsa, ia membangun sebuah kubah yang berwarna emas dan memang dilapis dengan emas dengan tujuan melindungi batu pijakan Nabi SAW waktu Mi'raj ke langit, yang dikenal dengan Qubbatus Sakhra, sekitar 100 meter dari Masjid Qibli, gitu kan. Dan tentu orang-orang Inggris memberikan nama dengan bahasa-bahasa mereka sendiri tentang masalah ini, dan dikenal juga dalam bahasa Inggris dengan itu, ya. Kemudian renovasi terjadi juga, atau renovasi tersebut terjadi atau memakan waktu kurang lebih 30 tahun, dari tahun 66 Hijriah sampai 96 Hijriah, atau 685 Masehi sampai 715 Masehi. Pasukan salib setelah itu kembali menyerang wilayah Palestina karena menganggap itu wilayah mereka dulu, dan berhasil merebut serta menjadikan Masjid Aqsa sebagai markas pasukan kuda mereka. Jadi setelah sekian tahun dari zaman Umar bin Khattab dijadikan sebagai tempat ibadah, maka Masjid Aqsa itu sempat berubah menjadi tempat penyimpanan kuda-kuda pasukan salib, tidak dipakai ibadah. Yang dijadikan juga gereja sama mereka. Jadi waktu Salahuddin Al-Ayyub masuk dan berhasil menaklukkan, itu menemukan kotor sekali kondisi itu. Makanya sekarang tembok-tembok dibiarin, kemudian itu semua dibersihkan lantainya, lalu dipasangkan karpet yang mewah yang bisa dipakai sholat oleh kaum muslimin. Lalu datanglah setelah itu seorang panglima perang muslim dari turunan Kurdi yang bernama Salahuddin Al-Ayyub, dan ini kebetulan dia panglima perangnya Nuruddin Az-Zinqi. Ini salah satu gubernur khilafah Abbasiyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin, teman-teman, Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Datang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar tahun 11 sampai tahun 13, Umar 13 sampai 23, Utsman 23 sampai 37, Ali 37 sampai 40. Ini namanya masa Khulafaur Rasyidin. Berdiri kerajaan pertama dalam Islam, ya, Umayyah namanya, itu dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Setelah itu datang Abbasiyah, khilafah kedua atau dinasti kedua dalam Islam, kerajaan kedua dalam Islam, tahun 132 sampai 656 Hijriah. Nah, di masa kejayaan ini, ya, pada saat itu di zaman Abbasiyah ini ada satu wilayah otoriter sendiri, ya, itu di bawah kekuasaan Abbasiyah, tapi diberikan kebebasan, dipimpin oleh Nuruddin Az-Zinqi. Ini berhasil mencetak pemimpin-pemimpin perang, panglima perang yang menghafal Al-Quran, hafal hadis, lalu punya keterampilan perang. Salah satunya Salahuddin Ayyub. Dan ini orang ini bukan tiba-tiba muncul, teman-teman, ya. Bukan orang yang tiba-tiba tidak tahu dari mana lalu muncul, tidak. Dia dikader. Makanya butuh kaderisasi umat. Maka dikader dia dari awal hafal Quran ini, dilatih perang lalu menjadi panglima perang. Maka dia diutus oleh Nuruddin Az-Zinqi untuk merebut Palestina kembali. Maka orang ini datang dan membangun sebuah benteng di wilayah Jordania, tepatnya 20 km dari Masjid Aqsa, yang sekarang dikenal dengan daratan tinggi Benteng Salahuddin. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke Palestina, biasanya kalau lewat darat itu pasti kita mampir ke Jordania. Jordan kena lewat darat, dekat sekali, cuma 20 menit saja. Ya, dari Amman itu kalau tidak salah, masuk ke wilayah border atau perbatasan dengan Israel atau Palestina. Yang jelas teman-teman sekalian, ya, di situ Salahuddin bangun benteng, dan saya pernah ke bentengnya, tinggi sekali daratan itu. Dan ternyata saya tanya orang asli Jordania, kenapa Salahuddin Al-Ayyub kira-kira memilih lokasi ini? Waktu itu kebetulan kami pergi di bulan Desember, itu dingin sekali tempat itu sangat tinggi dan bentengnya kokoh gitu.
Dia bilang karena dari sini coba perhatikan Khalid, lihat baik-baik. Dari sini itu Jordania. Kalau kau perhatikan dari atas benteng ini kamu akan bisa lihat Masjid Aqsa, kelihatan. Dan itu Salahuddin Ayyub memang sengaja menjadikan pasukannya melihat itu dan berdoa kepada Allah agar bisa menaklukkan Masjid Aqsa. Dan itu berhasil. Kurang lebih 20 km kalau ditarik garis lurus dari Masjid Aqsa. Tapi kalau ikut jalan raya itu jauh, ya kena mutar-mutar. Kurang lebih perjalanan 2 jam atau 1 jam setengah baru sampai ke Masjid Aqsa. Salahuddin rahimahullah berhasil merebut kembali Palestina dan Masjid Aqsa dari genggaman pasukan Salib yang telah mendudukinya kurang lebih 88 tahun. Kemudian terjadi itu tepatnya terjadi tanggal 27 Rajab tahun 573 Hijriah atau sama dengan 2 Oktober tahun 1187 Masehi. Ya. Selanjutnya dibangun lagi oleh Sultan Abdul Hamid II. Ini Sultan Utsmaniyah. Jadi teman-teman waktu tahun 656 Hijriah runtuh Abbasiyah oleh kerajaan Mongolia, suku Tatar, Genghis Khan dan grupnya. Maka berdiri setelah itu Utsmaniyah. Kalau saya tidak salah di tahun 675, 673 Hijriah sampai kurang lebih 93 tahun yang lalu. Karena runtuh berubah jadi khilafah, menjadi republika itu tahun 1924 di tangan Ataturk, ya, Mustafa. Ya. Maka di sini salah satu sultannya Utsmaniyah namanya Sultan Abdul Hamid II itu tahun berkuasa tahun 1876 sampai 1911 itu terus dengan gigih mempertahankan Palestina dan Masjid Aqsa sebagai wakaf umat Islam sampai runtuhnya Utsmaniyah tahun 1924. Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi mendatangi Sultan Abdul Hamid II ini lalu minta agar mereka dikasih tempat di Palestina. Tapi Sultan Abdul Hamid menolak, nggak boleh gitu kan. Maka mulailah mereka membuat program-program untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid ini. Di antaranya mereka sudah mengatur strategi tahun 1917 Masehi, ya. Kemudian berhasil mendirikan negara Israel 1948. Nah pada tahun 1924 runtuh Utsmaniyah, dan itu sebabnya karena Abdul Hamid, ya, rahimahullah ini itu mulai difitnah, mulai disebarkan macam-macam fitnah dan muncullah Mustafa Kamal Ataturk. Ya, sebenarnya Mustafa Kamal lebih kita sebut Ataturk ini kurang pas gitu. Ya. Jadi Mustafa Kamal di sini karena Ataturk itu bapaknya orang Turki, padahal sebenarnya dia sudah direkayasa keadaannya untuk bisa menaklukkan, menghilangkan khilafah Utsmaniyah ini. Yang jelas beliau sempat mempertahankan Masjid Aqsa dan Palestina sampai di akhir hidup beliau. Ya. Itu kurang lebih gambaran akhir pertahanan umat Islam di Palestina.